Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama kami di Sidik Sikit Let's Go. Siapa yang siap untuk beribadah? Kakak yakin nih, semua sudah menyiapkan diri. Sudah mandi? Sudah makan? Tapi nggak apa-apa, yang penting kita mau siapkan diri kita. Kalau kayak gitu, jangan bermain-main lagi, simpen lagi. Mainannya simpen dulu. Ya, video-videonya kita offin dulu, kita nonton dulu, dan kita beribadah. Siap? Siap? Oke, tapi sebelumnya kakak mau kita bikin yel-yel. Ikutin kakak ya. Kakinya ke depan. Kaki kiri ke depan. Kemudian ikutin kakak. Kalau kakak bilang, Rehoboth Kids, let's be perfect. Boom. Ulangin lagi ya. Siap, siap. Udah berdiri, udah berdiri. Oke, kita siap ya. Kaki kiri ke depan. Siap, Rehoboth Kids, let's be perfect. Boom. Oke, kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur ada. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur apa yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami ingin beribadah. Tolong kami agar kami boleh mengerti apa maksud-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Siap memuji Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Yeay. Adik-adik dan Kak Desi, yuk kita sama-sama nyanyi lagu Kedua Tanganku. Yuk sambil gerakin juga ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bentar. Tunggu dulu Kak Desi ya. Kalau cuma ngadep ke depan, bosen jalannya. Terus gimana dong? Nah, nanti kalau kakak teriak ke kanan, kita langsung ke arah kanan. Oke. Nah, kalau kakak bilang ke arah kiri, kita ke arah kiri. Oke? Oke, sip. Kalau lurus, pasti balik lagi ke depan ya. Oke. Kita ulang lagi ya lagunya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Kanan, jalan sertanya setiap hari. Kiri, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke depan lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kanan, jalan serta Yesus. Depan, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Yeay. Kak Desi, kayaknya aku pernah denger lagu yang ada kata-kata dua jalannya gitu deh. Oh iya benar ada. Tapi adik-adik tahu nggak? Nama lagunya itu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan, Kak. Oh gitu. Iya. Wah, sama kayak lagu itu, ternyata kita diberikan pilihan loh. Kita mau masuk ke surga atau masuk ke neraka.
Sama kayak lagu tadi, jalan yang lebar dan yang sempit. Nah, adik-adik yang sekarang lagi sekolah pasti juga dihadapkan dengan pilihan. Ada 2 pilihan juga, mau belajar dengan sungguh-sungguh atau malah males-malesan. Nah, supaya kita ingat terus sama 2 opsi ini, yuk kita nyanyi Di Dalam Dunia Ada 2 Jalan. Kak Desi, yuk kita nyanyi bareng. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Wah, Kak, aku mau deh nanti masuk ke jalan yang sempit. Ya, Kakak juga dong. mau dong, kan kesana jalan sempit masuk LB3. Wah, nah adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Yuk sama-sama adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Desi pimpin kita dalam doa.
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Hingga hari ini Engkau masih menuntun dan memelihara kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memimpin kami sehingga kami boleh duduk diam dan dengan tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Amin. Udah mulai, Kak. Kak, udah mulai. Kak, udah mulai. Oh, sudah mulai. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Pasti sehat-sehat semua ya. Iya. Kakak berharap semuanya sehat-sehat semua. Iya. Kakak lagi sibuk nih. Lagi bantuin teman mengerjakan tugas. Sulit sih, cuma kakak mau belajar demi menolong teman-teman semua di rumah. Kalau aku males bantu teman-teman. Biar aja ngerjain sendiri. Ya, Iya. kok gitu? Iya. Gak boleh gitu. Bantu teman-teman itu juga adalah melayani Tuhan tentunya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar melayani. Gitu. Oh iya, nama kamu siapa? Botik. Botak? Botik. Hah? Botak? Botik, Kak. Botak. Aku tuh punya saudara banyak, Kak. Oh ya? Botik, botak, botuk, botok. Banyak ya? Iya. Wah, keren. Iya. Bagus. Gitu ya. Kita masih sibuk nih. Kak, Hmm, aku mau tanya nih, Kak. tanya apa? Kalau melayani itu artinya apa sih, Kak? Melayani. Ya, Mau tahu? ya. Adik-adik di rumah mau tahu nggak arti melayani? Mau ya? Mau, Kak. Botik mau tahu nggak? Mau. Wani piro. Wani ake. Berani berapa bayarnya, Botik? Bercanda ya, Botik ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa itu melayani. Ya, Adik-adik semua bisa lihat tulisan ini? Ayo kita baca sama-sama ya. ya. Melayani. Nih, Botik bisa baca nggak? bisa. Coba baca. Melayanmu. Salah. Wah, Botik ngaku-ngaku nih. Bukan itu, Botik. Coba sekali lagi teman-teman di rumah sama Botik sama kakak bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Melayani. Ya, hore, pinter semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan Botik, melayani itu adalah perintah Allah. Kepada siapa? Kepada kita. Kita siapa? Semuanya. Semuanya. Pada awalnya itu adalah perintah Allah kepada murid-muridnya. Lebih tepatnya perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, begitu juga kepada kita. Karena perintah itu untuk murid-muridnya dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus mengikuti perintah itu. Botik anak Tuhan bukan? Iya. Yakin? Iya, aku rajin sekolah minggu loh. Wah, bagus. Iya. Kalau adik-adik di rumah anak Tuhan bukan? Tentu saja kita semua anak Tuhan. Buktinya kita mau belajar melayani. Nah, kakak mau kasih tahu, melayani tadi kakak bilang adalah perintah Tuhan. Nah, kita buka di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Adik-adik yang ada di rumah, coba ambil Alkitabnya. Botik, Alkitabnya mana? Aku lupa. Wah, Botik katanya rajin tapi lupa Alkitab. Maaf. Nah, kita buka sama-sama ya, adik-adik yang ada di rumah. Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, adik-adik semua dan Botik, semua yang kita lakukan untuk siapapun itu kita lakukan untuk Tuhan. Nah, dengan satu syarat seperti yang kakak bilang tadi, tidak boleh atas dasar kita mau dipuji, kita mau disenangkan, kita mau dibayar, kita dapat hadiah. Nggak boleh begitu. Nggak boleh seperti yang kakak bilang tadi pas Botik minta
Kak, arti melayani itu apa sih Kak? Kakak bilang, wani piro. Kakak minta bayaran dong. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau mau menolong atau melayani orang, melayani Tuhan, itu tidak boleh atas dasar mau dibayar ataupun dapatkan hadiah. Tetapi atas dasar karena kita mengasihi Tuhan. Amin? Oh iya. Karena kita semua anak-anak Tuhan kan Botik ya? Iya. Iya. Aku mau tanya dong Kak. Apa itu Botik? Kalau melayani di sekolah, itu contohnya apa aja Kak? Oh, di sekolah ya? Iya. Kakak pikir dulu ya. Kakak nggak bilang wani piro lagi ya? Iya. Karena nggak Nggak boleh. nggak boleh. Melayani itu karena kita mengasihi Tuhan. Nah, kakak juga mau ngasih tahu Botik dan teman-teman yang ada di rumah karena kakak mengasihi Tuhan dan kakak mau berbagi sama teman-teman semua. Nah, kalau di sekolah ada banyak sekali cara kita untuk bisa melayani Tuhan. Salah satunya apa? Botik tahu nggak? Nggak tahu, makanya Botik tanya karena dia nggak tahu. Nah, kakak mau kasih tahu nih, salah satu caranya adalah belajar sungguh-sungguh, tidak menyontek, rajin. Adik-adik di rumah ada yang suka nyontek nggak? Aku enggak. Kamu nggak? Enggak. Yakin? Enggak sekali. Ya, Botik nggak boleh gitu. Anak Tuhan harus belajar sungguh-sungguh supaya pinter. Nah, kalau sudah pinter, untuk apa lagi kita nyontek? Iya. Kalau kita sudah rajin belajar, sungguh-sungguh belajar, tentu kita pinter kan? Kita dapat ini pengetahuan yang banyak, kita bisa tahu pelajaran-pelajaran yang diajarkan guru-guru. Nah, kalau kita sudah pinter, kita bisa lebih gampang melayani Tuhan. Kenapa bisa lebih gampang? Kan kita sudah pinter nih. Kalau ada teman yang lagi kesusahan, kita bisa bantu. Nah, ketika kita bantu dia, ngasih tahu, oh ini yang sulitnya tuh seperti ini jalannya, caranya seperti ini. Nah, dengan begitu kita sudah melayani Tuhan. Karena kita bantu teman yang susah, tetapi motivasi kita untuk mengasihi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Iya. Nah, ada lagi Botik. Iya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus hormat sama Bapak Ibu guru kita di sekolah. Oh gitu. Nah, kalau ketemu mungkin teman-teman di perjalanan atau nyampe di sekolah, kita harus memberikan hormat, salam kepada mereka. Baik itu cleaning service, security, teman-teman di sekolah, siapapun yang kita jumpai, kita harus memberikan salam dan hormat kepada mereka. Kenapa kita begitu? Karena kita mengasihi mereka dan mengasihi Tuhan juga. Iya. Nah, itu juga adalah melayani. Aku mau pulang sekarang. Mau kemana Botik buru-buru? Aku mau melayani teman aku. Aku mau kasih mereka makanan, minuman, sembako semuanya. Iya. Wah, keren. Botik luar biasa. Oh iya adik-adik, di zaman virus-virus ini kan kita lagi susah nih. Orang-orang nggak boleh keluar di rumah. Keluar dari rumah harus stay at home. Nah, kan banyak orang susah. Kita harus belajar untuk membantu mereka. Kalau kita mau melayani, kita bisa memulai dari sini. Mungkin teman-teman kamu ada yang lagi kesusahan. Karena orang tuanya nggak bisa cari makan, nggak bisa pergi kerja karena nggak boleh keluar sama pemerintah. Nah, dan ada juga yang sudah di PHK, yang diberhentikan dari kerjanya karena nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, mereka kan banyak yang kesusahan. Kalau adik-adik punya sesuatu yang bisa dibagikan, ayo kita belajar untuk membagikan kepada mereka. Sama seperti yang Botik mau lakukan ini, dia mau kasih makanan sama temennya. Dia mau kasih banyak, apapun dia kasih katanya. Nah, tapi nggak boleh dengan motivasi yang salah ya Botik ya. Betul, Kak. Nggak boleh karena Botik mau dipuji, nggak boleh karena Botik mau disenangkan, nggak boleh juga karena Botik mau dikasih hadiah, nggak boleh. Semuanya harus karena kita mengasihi Tuhan. Amin? Amin. Amin. Nah, sebelum Botik pergi, kita mau kasih salam dan doa buat teman-teman di rumah dulu. Siap, Kak. Oke. Nah, adik-adik semua, teman-teman yang ada di rumah, mulai sekarang kita harus mulai berdoa sama Tuhan. Kita harus mulai berpikir, Tuhan, saya bisa bantu apa ya untuk teman-teman saya yang ada di sekolah ataupun yang ada di sekeliling saya. Saya bisa kasih baju kalau ada baju. Tapi Tuhan, kalau saya nggak punya apa-apa, paling nggak saya bisa bantu mereka di dalam doa. Nah, adik-adik harus mulai berdoa. Kalau yang punya, ayo belajar melayani. Sama seperti kata-kata ini tadi, melayani. Setiap anak Tuhan harus belajar melayani. Nah, kalau kita anak Tuhan harus melayani. Pinter Botik. Oke, sekarang kita mau doa dulu ya. Ya. Oke Botik, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik di rumah, sekarang lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Bapa, tolong kami supaya kami bisa melakukan
apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami perbuat, orang bisa melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya. Saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Hafal ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau bikin sebuah aktivitas setelah adik-adik mendengar cerita dari Botik sama Kak Amoli tadi. Nah, tadi kita belajar kalau kita harus bisa melayani teman-teman kita, keluarga kita. Aktivitas kali ini kita mau bikin keranjang kasih. Nih, kakak udah ada contohnya, keranjang kasih. Di dalam keranjang ini, kalian boleh taruh apapun yang kalian mau bagikan ke teman-teman. Kalau kakak di sini contohnya, kakak mau bagi-bagi permen. Tuh, ada banyak permen di dalamnya. Ini contoh aja ya, kalau adik-adik punya yang lain, boleh ya. Nah, sekarang adik-adik harus menyiapkan kertas origami. Kalau nggak punya kertas origami, boleh pakai kertas lain. Terus siapkan juga kalau kakak di sini punya tali atau benang wol. Kalau adik-adik punya yang lain, nggak apa-apa, boleh dipakai juga. Lalu siapkan juga gunting dan pembolong kertas. Sekarang kita langsung bikin aja ya. Nah, tadi kertas origaminya berbentuk segi 4. Kita harus potong supaya bentuknya menjadi persegi panjang. Caranya adalah lipat sedikit bagian origaminya supaya berbentuk persegi panjang. Oke, sekarang kita gunting bagian yang kecilnya. Oke, kertas kakak sekarang sudah jadi persegi panjang. Habis itu kita mau bikin supaya bentuknya menjadi kotak. Gampang banget. Pertama, adik-adik lipat menjadi 2. Lipat menjadi 2. Oke. Setelah itu lipat lagi menjadi bagian kedua lainnya. Oke, sekarang sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang ambil bagian yang panjang, kita lipat ke dalam menjadi seperti rumah. Oke, harus dikerjakan di kedua sisinya. Yang ini dibikin lagi ya. Nah, sekarang sudah menjadi segitiga seperti ini. Sekarang kita lipat lagi. Lipat ke bagian dalam. Sama juga sebelahnya kita bikin lagi. Oke, satu sisi sudah selesai. Kita bikin satu sisinya lagi. Jadi seperti ini. Oke, langkah terakhir, lipat bagian putihnya ke bawah. Oke, lipat bagian putihnya ke bawah. Sama harus dilakukan ke dua sisinya. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal kita buka. Tinggal dirapikan ya adik-adik. Nah, keranjang kasihnya sudah hampir selesai. Oke, sekarang kita tinggal bikin pegangannya. Kita bolongkan, kita lubangkan. Kalau adik-adik punya pelubang kertas, boleh pakai pelubang kertas. Tapi kalau adik-adik nggak punya, boleh ditusuk aja pakai pulpen. Nah, tinggal kita masukin talinya. Oke, jangan lupa di bagian ujung talinya harus diikat.
supaya tidak jatuh. Nah, sekarang keranjangnya sudah selesai, tinggal masukin lagi apa yang mau kalian bagikan ke teman-teman. Oke, selamat mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Oh ya, tunggu dulu. Kakak punya pesan. Jangan lupa untuk baca Truth Kids dan Truth Junior. Adik-adik bisa beli Truth Kids dan Truth Juniornya di Tokopedia. Search Truth Store di Tokopedia, lalu minta tolong mama atau papanya untuk membelikan kalian Truth Kids dan Truth Junior ini. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai dan kita akan berpisah. Sebelum kita selesaikan sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami. Kami belajar dari Botik dan Kak Amuli bahwa kami harus bisa belajar melayani sesama kami Tuhan. Tuhan, ajari kami supaya kami mampu melayani. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, bye-bye.